Selamat pagi teman-teman semua, peserta kongres, juga badan pengurus dan badan pengawas dari IATOK. Saya Arli Condro sebagai Wakil Ketua akan melanjutkan laporan pertanggungjawaban pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf karena saya tidak bisa hadir in person di kongres kali ini karena kedua anak saya sedang sakit dan akan mungkin besok akan saya bawa ke rumah sakit hari ini maksudnya. Jadi, sekali lagi saya mohon maaf atas ketidakhadiran saya in person di sana. Jadi, pelaporan kali ini akan saya sampaikan secara virtual, semoga bisa diterima dengan baik. Yang pertama, saya akan sampaikan hasil dari survei seluruh angkatan yang dijalankan di bulan April 2019. Saat itu responden mencapai 977 orang alumni. Kita mendapatkan data, baik data pribadi, data profesi, juga ketersediaan masing-masing untuk terlibat, serta apa aspirasi dan harapan dari para alumni untuk IATOP ke depannya. Untuk yang pertama, pembagian secara jumlah alumni per angkatan dari 977 orang yang ada, paling banyak yang terlibat aktif ada di antara angkatan 86 sampai 90. Sedangkan seperti yang bisa dilihat dari chart ini, ada lost generation di generasi 2006 sampai 2010, di mana saat itu saat survei diadakan ada di umur 30 sampai 35 tahun. Dengan asumsi kalau di umur itu adalah usia produktif sehingga mungkin para alumni belum memiliki, prioritas atau keinginan untuk terlibat di kegiatan IATOP. Secara penyebaran profesi dan bidang pekerjaan yang bisa dilihat sini sangat luas industrinya, yang paling banyak porsinya yang warna biru ini adalah di bidang jasa, kemudian disusul dengan manufacturing, F&B, keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Selain secara profesi dan pekerjaan, alumni IATOP juga tersebar secara geografis di 14 negara dan hampir di seluruh provinsi di negara Indonesia. Selain data demografis, kita juga melihat bahwa 39 orang ini menyatakan keinginan untuk terlibat di dalam kepengurusan. 86 orang ingin tertarik dan ingin untuk terlibat dalam acara serta kegiatan yang diadakan IATOP dalam berbagai bentuknya. Eee, ini angka yang paling besar ada di kesediaan untuk menjadi narasumber atau pembicara. 136 orang mau, sedangkan 253 orang di luar yang 136 ini mungkin mau menjadi narasumber di acara IATOP. Kita juga memiliki data dari topik serta keahlian dari para alumni ini yang menyatakan kesediaannya. Selain data-data, hard numbers tadi ya, kita juga mendata apa sih sebetulnya harapan alumni terhadap IATOP ke depannya. Yang paling besar adalah, kebanyakan alumni ingin IATOP bisa menjadi tempat untuk networking dan memperluas kenalan serta jaringan. Juga IATOP bisa menghubungkan teman-teman lama kembali, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah menyalurkan, minat dan hobi lewat kegiatan. Serta ada juga 11% yang ingin IATOP bisa menjadi organisasi yang dikenali nasional. Sekian presentasi saya untuk hasil dari survei. Kemudian di tanggal 7 September 2019, kita mengadakan focus group discussion. Focus group discussion ini dalam bentuk kelompok kecil dari 12 orang perwakilan angkatan serta 1 orang moderator. Topiknya yang dibahas di dalam FGD ini yang pertama adalah tentang database alumni yang terintegrasi dan lengkap karena sampai saat itu data yang ada terbatas pada grup WhatsApp di angkatan dan juga grup klub yang masih sama berbasis WhatsApp, sedangkan semua grup ini belum terintegrasi di dalam satu wadah IATOP. Yang kedua, di masa kepengurusan 2015 sampai 2019 sudah ada suatu aplikasi HP, mobile base IATOP, tapi belum sempat direview apakah fungsionalitas dan, aplikasi ini bisa memenuhi kebutuhan alumni. Dan yang terakhir, dengan melihat tadi ya diversitas serta kondisi keanggotaan IATOP yang lintas generasi, lintas geografis, jadi kita merasa diperlukan pendalaman lebih lanjut gimana caranya ini kita bisa memenuhi aspirasi semua alumni. Dari hasil FGD ini yang kita dapat adalah beberapa input untuk fungsi dari platform. Yang pertama, untuk networking, baik itu bisnis, untuk kolaborasi, maupun pencarian teman. Sebagai sumber informasi,
tentang warta, bahkan tentang inspiring articles. Juga yang ketiga untuk fundraising, keempat input database, dan ada komentar bahwa portal harus dipastikan kredibilitasnya. Secara singkat, jadi intinya untuk fungsi yang diinginkan adalah untuk connect dan untuk informasi, supaya bisa menyatukan komunikasi lintas angkatan di luar grup WhatsApp. Dan untuk fitur sendiri yang diinginkan adalah terutama keamanan, cloud storage, governance, juga marketplace, digital library, dan bisa support untuk registrasi event. Di FGD ini juga dibahas tentang database alumni, bagaimana kita bisa menarik para alumni untuk mendaftar, dan ini ada beberapa input yang masuk ke sini, terutama referral dari member yang sudah ada. Kita bisa juga minta engage keterlibatan admin kelas di angkatan masing-masing, serta pengkinian agenda sesuai dengan acara yang waktu itu akan diadakan di tahun 2020. Secara singkatnya untuk database alumni, ini beberapa isu yang dibahas waktu itu tentang pendataan, mobilisasi, outreach, networking, dukungan bantuan, dan mungkin ada tujuan lain yang belum dibahas. Dari grup diskus dari FGD ini, kita kemudian membagi ke dalam 3 kelompok kecil untuk membahas kebutuhan, user dari portal ini. Ada 3 kelompok, yaitu kelompok, yang membahas tentang dokumentasi, tentang networking, dan event management. Dokumentasi ini membahas gimana portal dapat membantu, sebagai archive ya, sebagai penyimpanan dan publikasi juga kegiatan IATOP. Kalau networking seperti yang tadi sangat penting, dan event management ini gimana bisa membantu dalam perencanaan dan juga pelaksanaan event. Di luar fokus group discussion ini, setelahnya di bulan Oktober kalau nggak salah atau November 2019, di mana ada seminar tentang VUCA waktu itu, dibahas juga satu kelanjutan dari FGD yang sudah dijalankan dengan kelompok yang lebih banyak. Kami menanyakan apakah informasi apa saja yang perlu ada di direktori, ini direktori pribadi, dan ini beberapa hasilnya mungkin saya akan lewat cepat saja. Pertama lokasi domisili, lalu profesi dan keahlian. Mungkin ini terutama karena, banyak yang menyebutkan ingin connect lagi gitu ya, dan pengen tahu juga mungkin apakah ada teman yang tinggal di lokasi yang sama. Kalau fitur dan fungsi penting yang diharapkan, ini seperti yang sudah dirangkum ternyata tidak jauh berbeda juga dengan yang ada di focus group discussion, itu untuk networking, berita dan info tentang acara kegiatan, lalu directory alumni, ini yang muncul di survei ini adalah ingin portal bisa berfungsi juga sebagai rekrutmen SDM dan pencarian, kerja. Dan di sini ada juga yang, khusus mungkin sebagai highlight, itu ada ingin membuat kemungkinan membuka untuk dukungan bantuan sosial serta info guru. Sekian, data yang kami dapat dari ketiga inisiatif ini. Terima kasih banyak dan sekali lagi saya mohon maaf saya tidak bisa hadir di kongres. Selamat, berkongres teman-teman semua. Ya top, terbang tinggi, memberi arti. Terima kasih, saya Arlin, mohon pamit.